Kekerasan terhadap wanita saat ini merupakan masalah internasional karena masalah ini terkait dengan masalah HAM yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan. Di antara peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jumlah korbannya bisa lebih besar terhadap stigma masyarakat yang menghalangi perempuan untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan. Langkah selanjutnya, laporan WHO menyarankan untuk anggota-anggota PBB untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaannya layanan bagi perempuan yang rentan dan pendanaan untuk pengumpulan data berkelanjutan untuk peningkatan layanan dan program. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan dari ketimbangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan hambatan yang bersifat struktural bagi tercapainya keadilan sosial. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan adalah puncak dari berbagai ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia sendiri, Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998. Tujuannya untuk menghapus bentuk kekerasan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan atau sering disingkat KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Nah, contoh dari kekerasan pada wanita yaitu kasus KDRT. Hingga pertengahan 2021, unit pelayanan perempuan menangani 147 kasus yang terdiri dari 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 79 kasus kekerasan kepada anak. Dari tindak pidana yang terjadi, mayoritas KDRT sebanyak 32 kasus. Dipicu oleh persoalan ekonomi dikarenakan COVID-19. Ada sejumlah kasus lain juga yang ditangani polisi. Di antaranya penganiayaan 23 kasus, pencabulan dan pemerkosaan masing-masing 5 kasus, persetubuhan 1 kasus, dan yang lain-lainnya ada 2 kasus. Kekerasan terhadap perempuan secara online paling umum terjadi di Facebook, diikuti Instagram, dan WhatsApp. Menurut saya, kekerasan terhadap perempuan masih kurang diperhatikan pada saat ini. Bisa kita lihat dari masih banyaknya media yang memberitakan tentang terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Pelaku kekerasan tersebut harusnya diberi hukuman yang memberi efek jerah dan diharapkan dapat menurunkan kasus pelecehan. Menurut saya, perempuan Indonesia masih berkutat pada pengertian paradok yang mana masih memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan sedikit kebebasan ruang gerak. Tetapi, akar nilai tradisi masih kuat dan tetap menghalangi serta cenderung memposisikan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Banyaknya pasal karet yang ada di Indonesia selalu membuat pelaku seolah-olah menjadi korban dan terlepas dari jeratan hukum. Kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan sebab perempuan mempunyai derajat dan hak yang sama, serta perempuan merupakan bakal ibu bagi terciptanya generasi baru Indonesia. Kita sebagai manusia, baik perempuan maupun laki-laki, harus tahu batasan-batasan ketika bersikap di tengah masyarakat. Kita juga harus membangun suatu jiwa yang kuat dan sehat. Peran orang tua sangatlah penting untuk mendidik dan mengedukasi anak-anaknya untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik itu menjadi pelaku ataupun korban. Kita juga harus menanamkan rasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Saran saya, jika perempuan mendapatkan kekerasan, segeralah cari bantuan dari orang yang dapat dipercaya. Lalu cari bantuan ke pendamping sosial, baik individu ataupun lembaga, dan pendamping hukum, serta kumpulkan bukti-bukti dan laporkan pada polisi. Ada beberapa organisasi non-profit yang dapat memberikan pelayanan kepada korban kekerasan, seperti Komnas Perempuan dan P2TP2A. Diharapkannya pemerintah dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal dan menjamin hak-hak terhadap perempuan. Penanganan masalah ini dengan cara meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum, dan meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak lebih cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.